Stasiun Cimahi adalah stasiun kereta api kelas besar tipe C yang terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Wilayah Cimahi mulai dikenal sejak tahun 1811 saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Herman Willem Daendels, memimpin proyek pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan. Pada saat itu, Daendels menugasi para pekerja paksa mendirikan pos penjagaan di dekat tempat yang kelak merupakan alun-alun Cimahi. Rencana menumbuhkan wilayah tersebut telah dirintis sejak dekade 1880-an dengan membuat rencana kota militer Cimahi dan pusat pemerintahan di kota Bandung. Rencana ini kemudian dimulai dengan mendirikan stasiun Cimahi. Pembangunan stasiun ini diprakarsai oleh Staatspoorwegen atau SS, perusahaan kereta api milik pemerintahan kolonial Hindia Belanda. The Historic merupakan sebuah gedung bersejarah peninggalan Hindia Belanda yang ada di kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Gedung ini beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 19, Kelurahan Baros, Kota Cimahi. Saat ini gedung The Historic difungsikan sebagai gedung kesenian. Gedung ini dibangun pada tahun 1895. Dahulu gedung ini sering dijadikan sebagai tempat hiburan, teater, dansa, pertunjukan film, dan sebagainya, khususnya bagi para tentara-tentara Belanda yang memiliki peringkat tinggi. Sebelum bernama The Historic, pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, gedung ini dulu bernama Society for Officiers. Namun, setelah gedung ini berpindah tangan kepada TNI AD oleh Ajen Dam 3 Siliwangi, gedung ini dinamai dengan Balai Prajurit Sudirman atau sering disebut dengan Gedung Sudirman. Pada tahun 2012, gedung ini sempat disewakan kepada salah satu pengusaha dan berganti nama menjadi The Historic hingga sekarang. Rumah Sakit Dustira dibangun pada tahun 1887 di masa penjajahan Hindia Belanda sebagai rumah sakit militer dengan luas tanah 14 hektar. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, rumah sakit ini digunakan sebagai tempat perawatan tawan tentara Belanda dan tentara Jepang. Terletak di Jalan Baros Cimahi, Taman R.A. Kartini ini telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda, dan dulunya taman ini bukan bernama Taman Kartini, namun melainkan bernama Taman Wilhelmina yang diambil dari nama Ratu Kerajaan Belanda kala zaman itu. Taman Kartini juga bila malam minggu atau hari libur dipergunakan untuk dansa dan pertunjukan musik militer Belanda, dilengkapi dengan panggung untuk hiburan noni-noni Belanda, sedangkan rakyat dapat menjadi penonton hiburan tersebut. Dari hasil penelitian, penjara Poncol berasal dari daerah Semarang yang namanya Poncol. Dalam penelitian, penjara Poncol tersebut mulai beroperasi tanggal 9 Oktober 1896 dan tercantum berbagai berita serta dalam arsip-arsip Belanda. Pada bagian depan penjara Poncol memang tertera tahun 1886 yang disebut menjadi tahun pembangunan penjara tersebut. Berdasarkan hasil riset dan berbagai bukti yang didapat, kata Mahmud, penggunaannya justru dilakukan tahun 1896. Lapangan Raja Wali, salah satu lapangan dari zaman Belanda yang masih tersisa hingga kini. Ciri khas lapangan ini tentu saja pemandangan latarnya yang mudah dikenali, penjara Poncol. Tentu berudak Poncol dan Paskum punya banyak kenangan dengan lapangan ini, tempat bermain yang menyenangkan di zaman Belanda. Lapangan ini disebut Velocitas Terrein atau lapangan Velocitas. Kenapa Velocitas? Velocitas adalah nama klub sepak bola yang pemain-pemainnya kebanyakan tentara Belanda dan KNIL. Kalau ngomong KNIL berarti ada orang-orang Indonesia yang jadi pemain Velocitas. Mereka berasal dari Manado, Makassar, Medan, dan Jawa. Klub Velocitas ini sejaman dengan Uni dan Sparta Bandung. Sparta yang juga klub dengan pemainnya personel militer jadi musuh bubuyut. Tahun 1960 keberadaan Eropa mulai dibenahi dan diperbaiki lebih bagus. Mereka orang Belanda yang meninggal di kamp konsentrasi di Cimahi tahun 1945 oleh Jepang yang dimakamkan di sini, Eropa.
Tanah yang digunakan untuk makam tersebut milik pemerintah Indonesia, kemudian diserahkan dan dihibahkan kepada pemerintah Belanda. Menurutnya jumlah makam saat ini mencapai 5.000, namun awal-awal masih sedikit. Dulu tidak sebanyak ini, ada pindahan dari Kalimantan dan Sumatera, sedangkan di Cimainya sedikit. Orang-orang yang dibunuh di kamp konsentrasi pun terdapat warga Indonesia yang bekerja dengan Belanda. Tiap tahun pada tanggal 4 Mei, pihaknya selalu menaikkan bendera setengah tiang dan pada 15 Agustus bendera naik di atas sebagai bentuk peringatan Perang Dunia Kedua. Selain itu, pada bulan Mei, Juni, dan Juli sering datang rombongan warga dari Belanda yang akan berziarah